Halo semuanya, nama saya Jeki Len, NPM 243103 dari kelas 1 Bumbe, dan saya akan memberikan rangkuman tentang karma dan kelahiran kembali yang diberikan oleh Pak Cornelis Wawor dan Biku Utamo Mahatera Namo Buddhaya. Ceramah yang diberikan Pak Cornelis Wawor membahas konsep hukum karma dalam ajaran Buddha, menjelaskan bahwa karma bukan hanya sekedar perbuatan, tetapi perbuatan yang sesuai dengan niat atau kehendak. Karma dibagi menjadi dua jenis utama, karma yang dilakukan dengan niat positif atau negatif, dan karma yang terjadi tanpa niat, seperti ketika kita tanpa sengaja menginjak makhluk hidup. Pak Cornelis Wawor juga menekankan bahwa karma dapat terbentuk melalui tindakan, ucapan, dan pikiran. Dalam kehidupan sehari-hari, bahwa banyak orang tidak sadar bahwa pikiran mereka juga menciptakan karma. Hal ini terlihat dari contoh bagaimana pikiran seseorang bisa melenceng meskipun tubuhnya tampak melakukan aktivitas lain seperti membaca atau bicara. Karma dapat terbagi menjadi karma barat, namanya Garuka Kama, seperti membunuh orang tua atau melukai sang Buddha, yang akan berbuah lebih cepat dan berdampak sangat buruk bagi kehidupan seseorang. Karma ringan dan karma kebiasaan seperti membunuh binatang atau kebiasaan buruk lainnya juga ada dan bisa membawa efek negatif dalam kehidupan. Dalam ceramah yang diberikan oleh Pak Cornelis Wawor mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam setiap perbuatan, ucapan, dan pikiran, karena semuanya akan menciptakan karma yang mempengaruhi kehidupan kita di masa depan. 1. Karma dan akibatnya. Setiap tindakan baik yang kita lakukan dalam kehidupan ini atau di kehidupan sebelumnya akan memiliki akibat tertentu. Karma buruk bisa berbuah dalam bentuk kesulitan hidup, sementara karma baik membawa kebahagiaan. Karma tidak memandang agama atau bangsa. Hukum karma tetap berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. 2. Karma menjelang kematian. Pikiran kita saat kematian baik atau buruk sangat penting karena akan menentukan arah kelahiran kita berikutnya. Oleh karena itu, ajaran Buddha menekankan pentingnya mengendalikan pikiran melalui meditasi untuk memastikan bahwa pikiran kita tetap positif. 2. Karma menjelang kematian. Pikiran kita saat kematian baik atau buruk sangat penting karena akan menentukan arah kelahiran kita berikutnya. Oleh karena itu, ajaran Buddha menekankan pentingnya mengendalikan pikiran melalui meditasi untuk memastikan bahwa pikiran kita tetap positif. 3. Karma yang cepat berbuah dan yang lambat. Ada karma yang langsung berbuah dalam kehidupan ini, tetapi ada juga karma yang baru berbuah setelah kita meninggal, yang memengaruhi kehidupan kita di masa depan. Apa yang kita alami sekarang, seperti kesulitan hidup atau penderitaan, bisa jadi akibat dari karma yang kita buat di kehidupan lampau. 4. Kehidupan bukan hanya satu kali. Kita hidup berulang kali, dan penderitaan atau kebahagiaan yang kita alami sekarang mungkin merupakan hasil dari karma dari kehidupan sebelumnya. Jadi, penderitaan atau kebahagiaan bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan dalam satu kehidupan aja. 5. Menjaga perilaku baik. Karena karma akan berbalik kepada kita, disarankan untuk tidak menyakiti orang lain dan selalu berbuat baik. Jika kita sengaja mengganggu atau menyakiti orang lain, kita juga akan merasakan akibatnya. Karma berlaku seperti hukum sebab akibat yang tidak bisa dielakkan. 5. Menghindari perbuatan buruk. Untuk mencapai kebahagiaan dan merubah karma kita harus menghindari perbuatan buruk seperti berbohong, mencuri, atau merusak orang lain dengan ucapan atau tindakan. Hal ini tidak hanya berdampak kepada orang lain, tetapi juga pada diri kita sendiri. Secara keseluruhan, ajaran karma mengingatkan kita untuk bertanggung jawab atas perbuatan kita. Selanjutnya adalah Biku Utamo. 1. Karma dan perbuatan. Karena merujuk pada hukum sebab akibat dalam kehidupan, setiap perbuatan baik atau buruk yang kita lakukan dengan pikiran, ucapan, dan tindakan akan menghasilkan buahnya. Jika kita melakukan perbuatan baik, maka kita akan memperoleh hasil yang baik, sementara perbuatan buruk atau menghasilkan hasil yang buruk. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu menjaga niat atau tindakan kita. 2. Tidak bisa memilih takdir. Banyak orang merasa bahwa nasib mereka sudah ditentukan. Tetapi menurut ajaran karma, kita dapat mengubah nasib melalui perbuatan baik dan pola pikir positif. Meskipun kita tidak bisa memilih orang tua atau latar belakang kita masih bisa menentukan jalan hidup kita melalui perbuatan kita sendiri. 3. Mengubah takdir melalui perbuatan baik. Karma mengajarkan bahwa meskipun kita mungkin lahir dalam kondisi yang kurang beruntung, kita bisa mengubah takdir kita dengan berbuat baik, berpikir positif, dan bertindak dengan niat yang baik. Orang yang lahir dalam keluarga miskin, misalnya, bisa berubah nasibnya dengan bekerja keras, berbuat baik kepada orang lain, dan belajar dengan tekun. 4. Pentingnya kesabaran dan pengertian. Dalam hubungan baik itu dengan pasangan, teman, atau keluarga, kita perlu memiliki kesabaran dan pengertian. Kebahagiaan tidak datang dengan mencari kesalahan orang lain, tetapi dengan menerima kekurangan mereka dan bekerja sama untuk tumbuh menjadi lebih baik.
Secara keseluruhan, ajaran karma mengingatkan kita untuk bertanggung jawab atas perbuatan kita dan selalu berusaha berbuat baik. Dengan pikiran positif, tindakan baik, dan kebijaksanaan, kita bisa mengubah hidup kita dan membawa kebahagiaan pada diri kita dan orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Namo Buddhaya.